Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari SMP Negeri Serba Sampit, calon guru penggerak angkatan 7. Dengan fasilitator saya, Bapak Sulaiman, dan pengajar praktik saya, Bapak Agus Waluyo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Refleksi ini akan saya lakukan dengan pengacuan pada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa pendidikan dan pengajaran adalah 2 hal yang sama. Anak adalah selembar kertas kosong yang bisa kita tulis sesuai keinginan kita. Guru, subjek utama dalam belajar. Guru harus selalu di depan, serba tahu tanpa melibatkan peserta didik untuk mencari konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran selalu dilakukan di ruang kelas karena merasa aman, tertib, sehingga pembelajaran terbaik karena anak selalu lebih konsentrasi. Pembelajaran dikatakan berhasil jika mencapai atau melampaui kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pembelajaran diberikan sanksi kepada siswa yang dianggap lebih tepat untuk merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setelah mempelajari modul 1.1, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang memberi ilmu ataupun faedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan sebagai tuntunan segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita memberikan kebebasan, kesempatan, dan kemerdekaan pada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mempunyai inisiatif, kreatif, dan inovatif, maupun menemukan konsep sendiri ilmu pengetahuan. Saya juga menyadari bahwa belajar itu tidak harus selalu di dalam kelas. Mereka membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan perlu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Setelah mempelajari modul ini, saya juga menyadari bahwa aspek kognitif bukanlah yang terpenting lagi, tetapi harus selaras seimbang dengan budi pekerti anak. Saya sadar bahwa tugas pendidik bukanlah memaksa keinginan kita, mengancam atau memberikan sanksi kepada anak, tetapi lebih kepada menuntun membimbing anak untuk mencapai tujuan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera akan saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang segera saya lakukan juga ialah saya harus mengubah mindset saya bahwa anak adalah kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Sudah lengkap dengan potensi masing-masing. Tugas pendidik hanya menggali setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pendidik hanya menuntun dan membimbing anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki.
sesuai apa yang telah dimiliki anak-anak. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, supaya peserta didik bisa melestarikan kebudayaan sekitar. Saya akan menanamkan pembiasaan budi pekerti kepada peserta didik, baik sebelum sesudah pembelajaran. Saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang di depan bisa memberikan tauladan bagi peserta didik. Ing Madio Mangun Karso di tengah bisa memberikan semangat, motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang saya bisa memberikan dorongan dan arahan pada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.